punya arti. Pujian itu setiap kata kalimat mengandung kuasa Allah. Karena firman Tuhan kita masuk berkata, sembahlah aku selagi kau masih bernafas. Jadi ada kuasa dalam pujian. Mari dengan untuk kita angkat pujian. Haleluya. Segala pujian hormat untuk Tuhan. Raja saja. Haleluya. Seperti kata kalimat saya ulang kembali. Orang yang hidup tidak mau biasa-biasa. Orang yang hidup punya tujuan untuk menjadi orang yang berarti. Satu kali saya menjadi hamba Tuhan bukan karena saya sekolah teologi yang tinggi, tapi satu kali Tuhan bicara kepada saya, Tuhan, aku tidak sekolah tinggi seperti teman-teman saya, STH, MTH. Saya cuma lulusan SOM 1 tahun. Lalu saya berdoa dengan Tuhan, bisakah aku, Tuhan, duduk berkorban di tempat-tempat yang besar? Kata Tuhan, aku akan pakai kamu karena aku tertarik pada kamu. Catat ini saudara. Lalu saya tangkap, saya berdoa, Tuhan, aku satu sekolah nanti Tuhan akan menyampaikan firman, musik tetap berjalan. Aku akan menyampaikan firman nanti di depan para hamba, di depan pejabat-pejabat. Saya akan menyampaikan firman di radio Tuhan. Semua itu terjadi. Hanya satu yang belum tersampai. Saya belum sampai menyampaikan firman di TV. Tapi satu hal, saya akan imani itu akan terjadi. Karena saya tahu Tuhan sudah berkata kepada saya, Dia tertarik kepada saya. Tertarik bukan karena sekolah tinggi, Dia tertarik kepada saya bukan karena punya intelektual tinggi, Dia tertarik kepada saya bukan karena cantik dan paras, tapi Dia tertarik dengan hatimu. Seperti Tuhan berkata dari kitab Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hati bukan melihat rupa. Sekali lagi saya mau katakan, saya gak mau biasa-biasa, karena saya tahu hari-hari semakin jalan tanpa engkau mengenal
sekali Tuhan, tanpa kau mengerti apa tujuanmu untuk Tuhan. Hidup bukan saja lahir, bertumbuh, makan, sekolah, kuliah, kerja, kawin, mengawin. Tidak, tapi tujuan hidup yang besar ialah kamu menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup yang besar, kamu mengerti apa arti hidupmu untuk Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama. Haleluya. Katakan ku yakin kau hadir di sini remnya saja. Katakan Tuhan hadir di dalam hatimu. Yakin kau hadir di sini. Holy Spirit, angkat kedua tangan. Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus, Holy Spirit, Rasa Jesus. Terjadi di sini, ku yakin, amin. Ku yakin kau hadir di sini. Undang dia, undang dia. Ku rasa satu kali Tuhan, satu dalam nama Jesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang putus asa mendapatkan harapan. Kemenangan terjadi, ku yakin, amin, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Hadirlah Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di lingkungan oleh Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat, kami merasakan lawan. Seperti hamba katakan tadi, kami harus punya tujuan dalam segala tindak laku, segala tindak langkah kami. Sehingga ketika kami tahu tujuan, maka apa saja yang kau perbuat kata Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Tuhan Yesus berdaulat di hati, di pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Karena Engkau berkata, aku memanggil orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang benar. Engkau berkata, Tuhan, Engkau melihat upah. Ini hatiku, Tuhan, tidak ada yang bisa kubanggakan selain kuasa-Mu dan kasih. Berkati kami, kuasai hati pikiran kami, pimpin kami, lawan kami. Beri kami Tuhan budi pengerti akan apa tujuan hidup. Dalam nama Yesus, ada setan yang tidak suka kami Tuhan mau sungguh-sungguh segala kuasa kegelapan, kesombongan hati, tinggi hati, dengki hati dicabut atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya di dalam nama Yesus. Pergi kau dalam pikiran hati kami. Kami mau undang Tuhan berkuasa atas kami. Haleluya, amin. Silakan dulu. Musik boleh tetap jalan, Bang Bre. Saya suka kalau lagi buat khotbah supaya ada kuasa Tuhan. Amin. Orang bertanya mungkin di sini Borome ini sekitar umur berapa ya? Kayak 17 tahun ya. Saya sudah 46 tahun ya. Tapi kalah dengan anak-anak muda yang berdiri tadi ya. Karena kenapa? Saya melihat sosok seorang Kak Seto yang 72 tahun saya semangat. Kawin. Waktu saya kemarin kerja sama kemarin saya ada pendampingan dengan Kak Seto tanggal 21. Rupanya saya nggak tahu ada dokteran ya. Rupanya macet. Saya tidak paham ada dokteran. Saya jemput dari bandara. Beliau, ya begitulah uniknya. Tuhan itu luar biasa. Ketemu dengan orang rendah hati, pasti akan ketemu orang rendah hati. Tapi kalau ada sedikit yang sombong, itu kan akan jadi teman saya. Catat. Kak Seto ini punya sosok yang rendah hati. Lalu saya minta sama Pungguan Sirait, ya kebetulan di usiaan. Kebetulan Kak Seto ini mantannya dulu orang Batak, nggak jadi nikah karena beda agama. Jadi beliau ini saya bawa sengaja berusiaan, yaitu Nyonya Sirait, pakai Pajero-nya. Memang luar biasa.
dari bandara jemput Pajero. Pas giliran kerja kemarin kami di kantor Polda sama Kejaksaan, kami audiensi tentang kekerasan terhadap anak gitu. Audiensi kerjaan kita seperti itu. Tapi dia pakai mobilnya Alia. Seorang profesor loh, dia tinggal bisa aja telepon Kapolda. Dia bisa aja telepon pejabat-pejabat setempat di Semarang ini. Tapi dia tidak menggunakan itu karena saya tahu beliau orang sosok yang rendah hati. Beliau sosok yang sangat tidak mau membuat orang sengsara oleh karena aku harus punya fasilitas ini mengundang enggak. No. Lalu saudara kami ketika kerja, tapi kalau orang tahu Facebook saya pasti selalu sharean langsung. Karena hidup ini sekarang dunia maya ini butuh fakta dan bukti, ya kan? Hanya Tuhan yang nggak butuh bukti dan fakta, karena Dia sudah tahu apa yang Anda kerjakan. Amin. Tuhan kita kasih hikmat. Dunia butuh bukti. Jadi ketika Anda mau dunia butuh bukti, tempelkan saja secara langsung di Facebook bahwa kita bersama dengan Kaseto. Jadi bukan asal bunyi, gitu kan? Makan bersama. Saya 2 hari bekerja mendampingi Kaseto. Lalu saudara tahu nggak uniknya beliau ini? Kalau mah dia manggil saya Kak. Manggil saya Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Romanus Tumurang. Lengkap. Pokoknya setiap ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Lengkap. Kalau kita udah dekat kan nggak usah manggil lengkap. Tahu nggak? Kenapa dia panggil lengkap? Berarti dia hormat sama kita. Amin. Itu saja catatan. Dia panggil itu. Kalau kita nanti WA, segitu saya tanggal 8 April nanti di Jogja bertemu dengan Pak SB dan 5 menteri. Aku minta kalau Ibu Pendeta Romawi bisa dampingi saya ikut. Ya udah, nanti kami Sabtu berangkat ke Jogja karena acaranya tanggal 8 buka puasa bersama. Lalu saya ikut mendampingi Kaseto. Lalu tahu nggak saudara yang membuat saya unik dengan beliau? Sebenarnya bisa aja sih banyak yang lain dampingi dia, tapi sekali lagi saya katakan, seperti Tuhan tertarik kepada saudara, demikian juga orang-orang yang besar akan tertarik kepada saudara. Bukan karena sekolah tinggi, bukan karena kamu punya mobil Mercedes, bukan kamu punya pangkat, uang, no, tapi lihat hati. Lalu kami berdialog dengan beliau. Kapan nanti saya pas ada schedule Bu Roma, Ibu Pendeta Romawi Tumorang, kalau nanti pas ada acara Sabtu, Minggu kalau Ibu pas khotbah, aku ingin dengar Ibu khotbah. Ya, tanya ini pengakuan saya. Dia udah janji, dia pengen dengar khotbah. Paling dia dari seberang, dia pengen. Lalu dia catatkan di WA-nya, boleh nggak aku jadi murid Ibu Romawi Tumorang? Wow, siapa saya? Masih ada bukti WA-nya. Dia mau jadi murid katanya. Profesor Soto ya, Seto Mulia salah pula nanti. Takutnya nanti dituntut pula pencemaran nama baik. Kena pasal KUHP 301 karena sering berhubungan dengan polisi jadi hafal. Bukan saja isi Alkitab saya hafal, tapi undang-undang yang berlaku saya hafal. Saudaraku, dia sudah berkomitmen, dia mau belajar. Saya nggak percaya. Saya tidak mau dibilang ikutlah Kristen. Kaseto Kristen ini enggak. Saya tidak perlu memamerkan kekristenan itu. Saya tidak perlu berkata Kristen itu berbuat baik segala bla. Enggak. Biar dia lihat kita. Biar Tuhan dilihat dia di dalam kita. Biar Tuhan yang menjamah seorang, yaitu Profesor Seto Mulyana. Yang kedua, kemarin Bang Saud diwawancari tentang kasus Mario, yang tentang kasus 349 triliun. Saya kan selalu update karena saya itu wartawan. Mungkin saudara, kok bisa sih wartawan? Ada ceritanya. Saya ini tulen hamba Tuhan. Wartawan itu cuma untuk bisa, bisa masuk ke jajaran pemerintah. Halo, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya nggak punya tujuan jadi wartawan meras-meras, tapi saya jadi kepala cabang wartawan punya medianya Pak Andar Situmorang. Saya pegang jelajah perkara dengan Soto Bunda, 2 media saya pegang. Saudara tahu nggak? Saya masuk di situ. Memang Tuhan itu luar biasa menuntun saya. Ketika saya bilang, Pak, saya mendengar ada kekerasan terhadap perempuan begini. Saya media ini dijawab. Coba kalau dibilang, Pak, saya teman gerejanya ini.
lu siapa? Amin. Coba kalau pengacara baru, oh iya, pengacara apa ya? Tapi saudara, Tuhan menuntun saya kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Saya mau apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kepada setiap orang mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kalian mau. Ketika saudara berkata, aku mau, saudara sesungguhnya belum mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara paham apa panggilan yang Tuhan mau kepada saudara. Mari kita next ke langsung slide yang dikasih Pak Aji tentang tema khotbah saya. Tadi belum ada banyak kenal ya. Mau kenalan nggak? Nggak kenal maka nggak saya. Saya Evangelis Romas Tumora. Saya punya yayasan Agape Ministry, Doa Rumah Doa Segala Bangsa. Saya pakai yayasan ini, dari sinilah saya berangkat pelayanan kemana-mana sampai ke Papua, Nias, sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan. Nanti bulan 7 kami ke Kalimantan sama Kak Seto, sama Pak Saud. Yang mengundang saya ini adalah sekolah Poltekkes di Palangkaraya. Lalu kemarin kita kontak-kontak, mereka mengundang saya doang. Tapi saya bilang, aduh aku nggak mau biasa-biasa deh. Jadi secara hukum, secara integritas, secara firman harus lengkap. Karena kita hidup ketuhanan dan berkenegaraan. Coba katakan, kita hidup dalam berketuhanan dan berkenegaraan. Sehingga kita harus tahu. Lalu mereka tadi malam balas WA saya, Bu, kami sudah meeting. Semua mahasiswa sekolah Kristen, Poltekkes dan sekolah kesehatan mau menyatukan kekuatan. Kita mau bikin seminar seperti ini. Kami belum punya pengalaman. Saya katakan nanti saya kasih seperti bentuk konsep dan programnya saya banyak. Nanti kita bisa rapatkan, saya bilang. Tadi malam dia jawab saya pas saya di Pekalongan. Siap Bu, siap. Mudah-mudahan ini jadi Bu. Saudara, untuk hal yang besar kita harus bayar yang besar. Katakan kiri kanan. Untuk hal yang besar kamu harus bayar yang besar. Kamu bayar apa? Halo, kamu bayar apa? Gak pakai duit lu gak laku. Keluar di bahasa Betawinya, saya lama di Jakarta. Duit lu gak laku, tapi harga yang kau bayar. Andre ini saya titip di sini. Saudara tahu, saya jemput dari Kalimantan, dari Medan. Dia 15 tahun mengalami yang namanya pakai narkoba pergaulan buruk. Tapi saya bilang kepada kakak-kakaknya, dia berharga di mata Tuhan, kita harus selamatkan. Saya berangkat dari Semarang ke Medan. Dari Medan, waktu itu kita udah mau bawa, dia lari saudara. Tanya itu Andre masih hidup orang, masih hidup. Dia lari, kita ini mau baptis dia di Danau Toba gitu. Mau baptis dia di Toba, di daerah Sidikalang Sumbul, dia lari jam 1:30 malam. Waduh, di hutan-hutan. Airnya dia kena kakinya, kayak kegilas mobil itu ada saksi hidup, masih hidup orangnya tuh. Lalu saya bilang, ayo kita cari. Saya telepon teman-teman saya polisi, Kasat Narkoba dan juga Propam. Kebetulan saya di situ banyak kenal. Akhirnya saya disuruh datang dulu ke Polsek untuk memberitahu apa dulu persoalannya. Begini. Dia mau saya bawa ke rehab di Kalimantan. Dia sebelum di rehab, kami mau baptis dia gitulah wacana-wacana. Tapi dia kabur, saya bilang gitu. Waduh, di mana tadi? Lari dia ke sana. Lari dia hutan-hutan. Diturunkan 3 motor Brimob untuk cari Andre di hutan-hutan. Lalu kami pelan-pelan. Ternyata ini lucu ya. Rupanya dia orang setengah teler, setengah nggak sadar. Tahu juga dia bawa takut mati. Takut udah dimakan binatang buas. Dia dari hutan langsung balik ke kota gitu. Oh itu dia jalan dia Kak. Karena di tengok ada 3 pasukan Brimob membawa dia, ada kakaknya jadi saksi. Lalu dia tahu kan saudaraku, enggak, aku begini dibohongi begini. Kata si Brimobnya, apa yang dibohongi sama? Ya katanya cuma hanya gaban jahe, tapi bisa ngusir. Saya bisikkan sama rekan-rekan polisi. Udah, apapun yang dibilang dia, kita bilang. Akhirnya di depan polisi dan depan kakak, Andre, kalau pun merasa kami salah, saya minta maaf. Seorang hamba Tuhan. Bahkan saya nggak salah, tapi saya bilang, kalau kau merasa kami membohongin salah, saya minta maaf. Di depan polisi saya, maafin saya. Tujuan saya
untuk membawa kamu Kalimantan supaya engkau menjadi orang berharga. 2 tahun dia direhab, ternyata hasil belum maksimal. Saya katakan kepada keluarga-keluarga pada putus asa, saya katakan tidak ada tertutup jalan untuk Tuhan. Buat Tuhan harus terbuka, saya bilang. Firman Tuhan dari kitab Yohanes berkata, 1 jiwa berharga di mata Tuhan, berapapun harganya kita bayar. Lalu om saya, Pak Sirait bilang, oh ada teman saya, Pak Haji. Jadi biar saudara tahu si Andre itu siapa, saya yang bawa. Lalu om saya bilang, saya kontak Pak Haji, bisa nggak dia gini. Sebenarnya di rumah saya pun bisa, tapi saya kan tidak elok. Kita 2 perempuan di rumah, ada dia. Karena saya tetap menjaga etika. Karena di dalam di lingkungan saya sangat dihormati di kampung saya. Dan tahu dunia ini kan belum apa-apa bisa mengejar, bisa membuli. Jadi saya bilang titip di sini, tapi saya akan datang seminggu sekali. Itu komitmen saya. Kemarin Andre saya bawa healing ke pantai Wonokerto di Pekalongan. Saya telepon teman saya Pak Kapolsek Miller Napitupulu, pasti dia nonton ini nanti di Facebook saya. Saya diajak makan, saya reuni dengan teman-teman saya pendeta, yaitu Ibu Pendeta Esther Simamora. Lalu adik-adik kan belum berapa kenal siapa itu teman Aroma. Lalu dia cerita, kakakku ini nekat banget. Waktu kami penginjilan tahun 97 di Solo, daerah atas ke sana, katanya gitu di Solo, kami hampir saja, hampir saja kami dikejar orang mabuk. Kami mau bisa dikatakan dilecehkan gitu. Kami lari naik sepeda. Lalu dia kan, adik saya Hana bilang, Mas segitunya cerita. Iya, tapi nggak tahu ini sahabatku Ibu Roma ini. Kok ingat kan kasusnya di tahun 97 gitu ya. Saudaraku, saya udah lewati semua. Saya kasih tahu, hari ini kita mau belajar. Ini firman cuma 3 poin saya, tidak banyak. Jadi saya lebih banyak akan memaparkan tentang tujuan hidup. Mari kita buka firman-nya. Bisa bantu saya baca Alkitab di sini? Bisa? Oh, ada ininya. Dan judulnya apa tadi dikatakan saudaraku? Saya minta dulu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja dan keharmonisan dalam rumah tangga. Apa dikatakan? Gereja dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tadi ada tambahannya itu KDRT, ditambahkan Pak Haji, tapi tidak saya tulis. Saya ambil ayatnya, yaitu dari kitab Lukas. Kitab Lukas 11 ayatnya 34 sampai 36. Ya, saya baca. Oke. Bisa diindikan ayatnya, Bang? Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Karena itu tadi cuma 1 ayat aja saya baca. Bunyinya demikian, itu cuma intinya ya, saya baca next. Nah, apa dikatakan di sini? Karena itu, perhatikanlah supaya terangmu yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Lagi sama-sama kita baca. Karena itu, perhatikanlah supaya terangmu yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Saya bisa baca, dibuka dulu ayatnya utuh biar saya paparkan. Saya minta di ayatnya tadi, ayat 34 sampai 36. Ini tadi saya hanya ambil konsepnya aja. Gak ada? Gak punya? Bisa dibuka di Alkitab. Saya minta tolong, karena saya kemarin saya kira ada di situ, jadi tinggal buka gitu. Tidak apa-apa. Dibacakan, tolong. Jadi ayatnya ini saya ambil dari ayatnya yang ke-35. Tapi dari atasnya itu tentang bagaimana hidup menjaga terang itu supaya tidak gelap. Amin. Perhatikan, saya sering di polisi ketika ada orang sudah ditangkap oleh karena kekerasan terhadap rumah tangga, ujung-ujungnya dia bilang apa? Gelap hati. Penyesalan tidak ada artinya. Seperti lagunya siapa itu yang bau Siagian itu, Natalia Siagian, menyesal pun tak ada gunanya, katanya. Lagu lagi terkenal itu lagu rohani.
Ya, Pak Brian pun tahu itu. Itu lagunya itu sangat itu. Yuk, baca. Lukas 11 ayat 34 sampai dengan 36. Demikianlah firman Tuhan. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Yes. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Yes. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya, apa dikatakan yang saya ambil di sini? Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Saya kasih tahu. Apakah jaminan ketika Anda menjadi orang Kristen tidak melakukan kekerasan terhadap rumah tangga? No. Apakah jaminan seorang pendeta tidak melakukan kekerasan terhadap rumah tangga? No. Kasus tahun 2019, rekan kita, pendeta Handi yang ada di Surabaya, itu kasusnya tertutup oleh karena COVID. Telah terbongkar anak didikannya mulai dari 9 tahun dititip orang tuanya, dilakukan pelecehan di situ. Saudara tahu, yang paling mengerinya itu adalah bapaknya salah satu sponsor karena orang tuanya di luar negeri. Saya berhak bicara itu, tapi saya tidak sebut yang dikatakan perbuatan karena itu ada kode etik. Tapi dia melakukan pelecehan berulang-ulang. Tahu sampai terbongkarnya awal oleh karena seorang wanita itu mau menikah dengan calon pendeta baru lulusan teologi. Kebetulan yang mencabulkannya itu, yang mencabuli dia itu adalah dosennya. Dan dia meminta supaya diberkati dengan tersebut pendeta. Lalu seorang wanita yang merasa trauma itu, dia terpapar, dia menceritakan kepada sang suaminya, dia berkata, tidak terbongkarlah itu kasusnya. Itulah awal cerita. Karena kami punya data. Kami saudaraku, jaminan kan? No. Kedua, di Semarang, saya sampai dicekal tidak lagi berkhotbah. Jawab saya seminggu sekali di gereja saya. Gara-gara apa? Saya menyampaikan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ternyata seorang pendeta tersebut, anak yang melakukan kekerasan mulai dari menikah sampai saat kemarin ditangkap tanggal 16 Maret. Ini fakta. Saya sudah ingatkan, jangan melakukan kekerasan. Lalu mereka mencari kekuatan pikiran manusia, bla 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 bla. Dia pergi ke bla 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 kepada polisi, termasuk yaitu saudara kasatnya Marga Lingkungan Toruan di Polrestabes Semarang. Dia bilang, ibu, percuma kau jumpain presiden, kau jumpain pun menteri, kau jumpain pun, tapi kuncinya adalah menantumu. Minta maaf, berdamai supaya kasusnya dicabut. Tahu saudara, kasusnya itu kemarin nambah. Tapi ketika saya masuk di situ dari belakang membackup, dan saya telepon teman-teman Polres perempuan menyurati Kapolda, Kapolres disurati, akhirnya kasusnya naik dan ditangkap kemarin tanggal 16 Maret. Saudara cacat. Lalu anaknya rusak psikolognya. Lalu saya bawa anaknya ini jumpa dengan Kak Sepo. Kak Sepo bilang, anak ini sudah rusak karena setiap kali melihat bapaknya memukul ibunya. Jadi anak ini sekolah, dia cerita kepada misnya, kalau aku besar nanti aku membunuh bapakku, katanya. Wah, salah. Anak kelas 3 SD sudah punya visi dan cita-cita ingin membunuh. Jika hal itu tidak dipulihkan psikolog psikisnya, itu akan bisa terjadi. Amin. Itu bisa terjadi. Jadi jangan antipati dengan psikolog. Psikolog itu orang gila, kan? Saya banyak berhubungan dengan rekan-rekan teman saya di Unika, orang psikolog. Jadi saudaraku, kalau ada anak yang mengalami pelecehan, jangan dibiarkan. Harus dipulihkan psikolog yang minimal 6 bulan. Tidak mudah. Karena dia terbayang-bayang.
banggalah kalau namamu tercatat di surga ya. Perintah Tuhan kepada kita sebagai gereja X apa? Manusia diciptakan memiliki hubungan emosional sebagaimana apa? Sosial. Bagaimana itu rumah? Perlu saling menghargai. Apa ada orang mau dibully? Gak ada kan? Apa ada orang mau dimaki-maki? Apa ada orang diremehkan mau? Tak ada. Maka belajar menghargai. Hubungan emosional yang saling menghargai. Belajar menghargai. Hal yang kecil. Ponakan saya ini S2 hukum kesehatan, lulusan Unika. Tapi kalau orang bilang dia asisten kayak pembantu, dia yang make upin saya, dia yang ini. Tapi dia tidak pernah sakit hati karena dia memang buat Tuhan. Amin. Tapi tahu nggak? Selama dia yang disuruh menjadi sekretaris, tapi dia yang sering dihubungi Kak Seto, yang dia sering dikontak orang lain untuk jawab-jawab karena dia berkompetensi. Tahu hukum kesehatan, lari jadi guru TK. Jangan menghina, kata Kak Seto. Ketika kita, anak-anak kita tidak serupa dengan kita, jangan marah ibu-ibu. Ini juga harus dicatat. Anak orang tua kan gini, bapak jenderal pingin anak jenderal, betul nggak? Sehingga terjadilah institusi namanya KKN, betul nggak? KKN kan yang terjadi diupayakan, nggak lulus pun cari backing, fokus. Emang pekerjaan yang mulia itu hanya polisi? Katakan kiri kananmu. Emang kerja mulia itu hanya polisi? Enggak. Tapi pekerjaan yang mulia itu adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Kak Seto bilang kepada kami waktu meeting, orang tua tidak boleh memaksa anak-anaknya seperti ini. Ada satu kali katanya Kak Seto seorang dia menangani anak yang terganggu psikolognya. Jadi anak ini dia pingin dia mau sekolah musik, tapi bapaknya bilang kamu harus jadi insinyur seperti bapak, begini. Diikutinya saudaraku. Setelah dia wisuda, Pak, ini ijazahku. Ma, yang kalian inginkan kan saya jadi insinyur. Saya mau pergi, saya mau belajar sekolah musik. Kata Kak Seto, Ria, membuang waktu, membuang uang. Tapi biarlah anak ini punya pilihan yang kita pantau. Kemana arah tujuannya? Amin? Jangan paksa. Oh, bapakku jenderal. Betul kayak ini kan orang Batak sini ya. Boleh nggak bahasa Batak nggak tuh sedikit? Biar Pak Haji nggak tahu. Bahasa rahasia. Apalagi orang Batak. Anakku amoron, asangamon, agareon. Apa itu? Amin. Tahu nggak Pak Bren? Katanya anakku lah segalanya, kekayaan dan segalanya. Oh nggak banyak. Anaknya juga yang menghancurkan kekayaan orang tuanya. Saya ketawa ya. Itu sering terjadi, benar nggak? Itu sering terjadi. Saya bilang kepunguan kami orang Batak, termasuk situ orang waktu saya di Jakarta, jangan perkatakan itu. Katakan anakku untuk Tuhan. Rubah kata-kata itu. Amin. Bilang anakku untuk Tuhan. Seperti anak mempersembahkan Samuel, sehingga Samuel harapannya luar biasa. Karena dia punya raja yang besar untuk mempersembahkan anaknya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi orang Batak itu tadi komitmennya. Wah, asal apa itu? Tulangku yang pintar kali di belakang itu, Pak Pendeta Sirait. Apa Pak? Apa tulang? Ungkapkan dulu tulang. Apa? Itu nanti. Coba dulu tulang. Yang orang anak tulang. Anak kilo orang diterjemahkan dulu itu, biar tahu maksudnya nih. Anakku itu kekayaan buat kamu. Yang kedua itu. Ada 3 itu. Jadi biar Bapak Haji juga tahu kan, Bapak kan cuma orang Batak. Biar banyak mendoakan yang dia sorry ya Pak. Biar tahu beban Bapak, amin. Karena kalau tidak dirubah konsep cara yang sama, akan jadi salah. Amin. Saya hanya kita mau lurus kepada Tuhan. Toh mati kita mau ke surga kan, bukan ke neraka kan. Toh kita mati bukan untuk lari ke adat kan. Toh kita mati bukan
Tapi bukan semarga kita yang menyelamatkan toh. Kita mau berubah, kita mau luruskan konsep yang salah. Tapi katakan, anak untuk Tuhan. Rombak kata-kata yang ditangkap setan. Makanya banyak orang banyak itu sering anaknya ya macam-macam lah. Yang tukang mabuk lah, yang tukang main perempuan lah. Ya termasuk salah satu korbannya Andre kan. Saya kasih tahu. Tapi apapun dibayar kan harganya. Saya mau kita berubah. Andre cukup jadi korban. Jangan ada anak-anak yang lain. Tapi doakan dia, anakku untuk Tuhan, maka Tuhan yang berkarya kepada dia. Katakan itu. Nah, sebagai suami, kemarin ada yang protes sama saya dan kirimkan email. Ibu Roma katanya, oh ibu kok bela hak perempuan dan anak aja? Kok kami nggak ada undang-undang perlindungan laki-laki gitu? Setuju. Tahu, saya jawab simpel sekali. Dikasih hikmat. Tahu nggak? Tuhan menciptakan Adam pertama, berarti Tuhan tahu Adam mampu membackup istrinya sebagai kepala rumah tangga yang baik. Diam nih. Tahu yang nanya ini pendeta loh. Saya jawab dengan hikmat. Yang jawab, yang ngasih pertanyaan ini sama saya pendeta loh. Saya jawab dengan hikmat Tuhan. Anda sebagai hamba Tuhan sudah tahu cerita Tuhan menciptakan manusia pertama itu istimewa. Berarti Adam diciptakan Tuhan istimewa. Maka Tuhan mengambil apa? Tulang rusuk dari Adam untuk diciptakannya Hawa. Berarti kamu orang yang mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, melindungi istri, mengasihi anak. Diam saudara, tidak ada banyak sering. Jadi kamu gak perlu undang-undang melindungi. Tuhan yang langsung melindungi. Betul tidak? Kan Tuhan yang menciptakan manusia pertama. Berarti kan Tuhan yang melindungi Adam. Anda gak perlu undang-undang yang melindungi. Yang Anda saudara mempraktekkan hidupmu dipakai Tuhan, diciptakan manusia pertama untuk menjadi suami yang menjadi teladan dan menjadi suami yang mengasihi anak-anaknya. Simpel betul ya? Nah, saya ini gak sekolah teologi ya. Beda tipis saya dengan Pak Haji. Saya S2, saya MTH. Bapak ini dokter Andus Teologi. Saya S2 MTH. Benar gak sih Bu? Ecek-ecek, bahasa Medan ecek-ecek. Saya MTH, matikan tinggi hati. Kalau orang undang saya, nanya gelar saya cuma S2. Apa itu Bu? Yaitu SD dan SMP doang. Bener Bu? Iya, udah catat aja lah evangelis gak perlu pakai gelar. Lalu ketika orang itu bercanda sama saya, Bu, bener gak sih Bu waktu saya memaparkan khotbah? Ini yang nanya kan, ngundang saya ini kan, maaf kata yang ngundang saya ini kan kepala pengadilan, kan saya khotbah di pengadilan. Bu, ibu betul gak sih? Ibu gak punya gelar? Saya gak punya gelar. Saya cuma punya gelar S2, SD dan SMP. Dan kalau skala rohaninya MTH, apa Bu? Matikan tinggi hati. Katakan kiri kanan. Tapi kalau besok ketemu saya, Ibu MTH sama semua orang. Alias artinya apa? Matikan tinggi hati. Jangan tegang-tegang kali ya, wen. Kita itu baru privat saudaraku. Orang mengadakan namanya pembicara itu perlu punya price, wajahnya semangat, amin. Nah, keluarga adalah lembaga yang pertama Tuhan ciptakan ketika menempatkan manusia pertama. Inilah dia. Jadi, gak perlu laki-laki dikasih undang-undang perlindungan. Udah Tuhan yang melindungi dia. Udah dikasih power. Amin. Tapi rusak oleh karena apa? Si Adam tidak tegas kepada istrinya, sehingga jatuhlah dalam dosa. Seharusnya seorang imam dia harus mengambil peran di depan. Maka ada judul film apa itu yang di itu? Bajuri itu loh, Bajuri itu istri suami-suami. Nah, karena fakta banyak terjadi. Amin. Apalagi kalau yang dikawini Boruna Mora. Tahu nggak? Apalagi kalau dikawini istrinya orang kaya, powernya nggak ada. Tapi sebenarnya tetap harus ada power, karena Tuhan sudah memberikan ini manusia pertama, Adam dan Hawa. Manusia yang diciptakan pertama adalah Hawa.
dan Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Next, apa dikatakan? Hubungan yang saling menghargai adalah teladan yang Tuhan memberikan kepada siapa? Kepada kita. Kita harus jadi teladan. Kalau saudara malulah, seperti saya tadi malam, yang tadi saya sambung, ada anaknya ditangkap, anak pendeta itu datang ke rumah saya nangis-nangis, gak ada artinya. Akhirnya saya mau juga buka hati, saya datangi menantunya, mau gak bangun cabut, karena hukumannya berat sekali, saudara, 12 tahun penjara. Pertama, tidak menafkahi, kekerasan sampai cacat. Perlindungan undang-undang TPKS itu sangat ketat sekali. Hati-hati buat laki-laki kiri kanan, apalagi anak muda ini ya. Ada undang-undang TPKS, undang-undang perlindungan perempuan. Kalau kau SMS ngasih yang porno, kena penjara 9 bulan. Ada itu. Kalau Anda saudara secara fisik seperti kayak bahasa tubuh saudara gini-gini, itu 3 tahun kena. Amin. Ada undang-undang yang sudah disahkan tahun 2022 bulan Mei kemarin, itu udah sah undang-undang TPKS. Saya setuju, apapun yang dibuat itu pasti perizinan Tuhan. Amin. Berarti bukan manusia, bukan perempuan itu jadi sok-sok, enggak. Wanita, ketika engkau dikasih undang-undang, jadilah pelaku, istri yang saleh. Bangunlah pagi, janganlah busa. Jangan taruh ada undang-undang TPKS, busa laki. Bangun jam 10. Amin. Bangunlah pagi sebelum suamimu bangun. Berdoa dan masak dulu. Amin. Amin. Jangan ada undang-undang TPKS, udahlah ada undang-undang TPKS, ada suamiku marah nanti laporkan ke polisi. Jangan. Undang-undang itu ada untuk saling menghargai dan tuh supaya tidak melanggar. Ini harus kita luruskan nih cara berpikir kita. Amin. Tapi maksud ibu pendeta itu nangis-nangis, aja saya juga gak tega juga ya seorang ibu. Sampai dia bilang, udah gak apa-apa, aku jual lah rumah. Dia datang ke jaksa, bla 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 bla. Makanya kemarin kata Bapak MD bilang di anggota DPR tingkat 3, DPR 3, kemarin di sidang dia, apa dia bilang? Allah, katanya gitu. Banyak Markus, aku bingung, Markus apa gitu. Ayo, loading kotak saya apa Markus? Maklar kasus. Dia bilang, Allah, Anda ini semua Markus. Maklar kasus, nanti datang ke jaksa, tolong dong titip kasusnya. Jadi teman saya pendeta ini, saya bilang salah kan. Dia bilang datang ke jaksa, kami bisa meringankan bla 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 segini. Jangan. Rendah hati datang, ibu dan keluarga, saya bisa mediasi. Waktu kemarin saya datang mengunjungi korban ini, rumahnya di Gunung Pati sini. Dia bilang, karena ini yang bantu saya mau. Saya kan tetap sudah diceraikan, tapi di dalam keputusan persidangan itu, suami saya menafkahi kami sebagai anak dan mantan istrinya 15 juta. Keputusan Desember kemarin, limpet nggak dikasih tau. Sudah pun udah diketok palu, masih ngeyel. Jadi kalau udah masuk penjara, baru mau bayar. Itulah manusia. Apa sih? Itu darah daging muda, kasih lah. Gaji 30 juta, kasihkan 15 juta. Saya capek kadang-kadang aku bisa stres sendiri kadang-kadang. Tahu kasus yang lagi tenar itu, kecelakaan anak SMA Teresiana yang kemarin. Tahu kan yang kemarin tanggal 8 itu kemarin datang ke rumah saya. Anak umur 15 tahun tidak pakai helm, pakai motor yang gede, kencang-kencang, ada belok dari SMP 2 atau SMP 3 itu mau kecepatan. Jadi orang ini mau belok lurus gitu, mau ke Cempaka, dia dari Teresiana kencang. Kemarin mati. Tahu saudara, saya mediasi. Waktu itu Kak Seto datang, saya minta di mediasi. Pihak korban sudah mau kecil hati berdamai, tapi si pelaku ayah korban, saya undang dia datang untuk jumpa Kak Seto tanggal 21 di Hotel Ciputra, gak datang. Lalu pihak lawyernya si korban itu
konsisten katanya mau ini. Oh anjir. Akhirnya saya itu masih ada WhatsApp. Mohon maaf, bukan kami yang nggak mau untuk mengundang Anda, tetapi pihak yang menabrak ayahnya Kenny tidak datang ke kami. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Datuk lawyernya bilang, Bu, gak usah dibantu orang kayak gitu. Bilang sama kasih tau bilang. Dan saudaraku tetap dibantu. Undang-undang perlindungan anak, biarpun dia menjadi tersangka tetap harus dilindungi. Karena dia ada di perlindungan anak. Perhatikan waktu masalah Mario, kan beda kan? Kasusnya tidak dan siapa itu? AG. Nah, AG kan tidak bisa disebut namanya karena ada undang-undang kode etiknya. Disebutnya disingkat AG, mantannya Mario itu. Nah itu kan persidangan khusus anak-anak. Jadi kita harus belajar. Next. Kejadian, mari kita baca. Kejadian 1 ayat 27 dan 9. Jadi manusia itu diciptakan itu sangat sempurna, segambar dengan Allah. Kalau Allah menciptakan kita segambar, berarti kita melakukan apa sih? Karena mukanya mancung gitu, hidungnya, Tuhan Yesus mancung rambutnya, meta gitu. Apa itunya yang menurut gambarannya? No, gambarannya adalah kasih. Tolong baca, Miss. Apa dikatakan? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut gambaran Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di darat, atas binatang-binatang perairan. Anda orang yang senang beruntung, Anda orang yang dikasih kepercayaan. Tapi ingat kejadian dari kitab, manusia pertama gagal tidak menjaga kepercayaan Allah. Kepercayaan Tuhan yang tertinggi adalah apa? Kasih dan mengasihi. Katakan kiri kanan. Kepercayaan Tuhan yang tertinggi kepada saudara adalah kencang-kencang. Aduh, kok pelit kali bilangnya ya? Takutnya ada lagi suam-suam kuku ini. Amin. Kasih dan mengasihi. Itulah tujuan. Tuhan menciptakan segala dengan kita. Tuhan adalah kasih dan Dia mengasihi kita dan kita harus mengasihi. Gak panjang lebar. Kalau ada suamimu yang sakit, dan jangan pun bapak ini lagi ngurusin utang aku. Udahlah, minum aja Baygon itu. Minum aja obat batuk. Jadilah istri yang baik, ya kan? Mentang-mentang udah tua dia nggak semudah seganteng dulu, amin. Setoran berkurang karena ada PHK, tetap cintanya 100%. Masa kalah dengan lagu dangdut? Cintaku tak mau terbagi dua. Dan udah ada gak mau cintanya dibagi dua, amin. Masa orang Kristen kalah? Tetap cintaan, cinta suami, cinta anak. Kadang kita orang kata lupa, udah punya anak, kurang cintanya sama istri dan suaminya. Karena tadi amoral itu dia harus perlu diluruskan ya. Kalau cinta, tidak mungkin si anak bisa lahir kalau tidak ada benih cinta bapak dan mamanya. Amin. Jadi yang harus tetap dijaga adalah cinta mama dan bapaknya. Supaya anaknya pun mencontohi kelak nanti punya pacar marahale, dia pun begitu mencintai istrinya dan juga apa? Nah, pintar memperhatikan yang sulit. Betul atau betul? Betul. Next, apa dikatakan? Ini tadi lagi mas, yang tadi gambarannya adalah kasih. Ini dia tadi. Kasih adalah menghargai. Jadi kalau ada seorang laki-laki, ini anak muda ya, saya harus tantang saudara. Jangan Anda berkata aku cinta padamu, Butet. I love you, gitu. Amin. Yang lebih ngeri lagi bahasa Indonesia. Kalau cintaku kalau bulanku yang lama numpang, katanya. Paling untuk merayu apa? Merebut kegadisannya. Jangan.
banyak kasus yang kami terima, apalagi di mahasiswa UNES, ini lagi kami tangani. Kasusnya ini kami tangani saat ini. Melapor ke kami. Dia memaksa ingin melakukan hubungan intim suami istri. Dia menolak. Macam, maka saya bilang hati-hati. Saya kasih tahu kepada saudara, kalau ada sini anak kampus yang main-main, yang melakukan kekerasan seksual, saya lawan saudara. Ingat wajah saya. Saya lawan saudara. Hidup harus kita jaga. Ada lagunya berkata, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, sebab Bapa di surga melihat tangan dan matamu, gunakanlah dengan yang baik. Itu ciptaan saya sendiri. Hati-hati gunakan. Kalau kamu memandang, jangan memandang dengan nafsu. Kalau kamu merangkul, jangan merangkul dengan melecehkan. Amin. Semuanya tertata dengan benar. Semuanya itu disempurnakan Tuhan. Apakah salah Anda pacaran? Enggak. Yang salah jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Halo, halo, hati-hati. Saya kemarin mendapat penglihatan perbuatan Tuhan kasih sama saya waktu saya ke terakhir di Medan bulan 9 lalu, bahwa di akhir zaman ini berhutang sekarang pornografi. Kalau buka sedikit ser, malah buka berita pernah tentang si Bunda Korla yang keluar ser. Kalau saudara tidak menjaga hati, mata, pikiran, pasti akan tergoda. Next, apa dikatakan lagi? Ya, saya minta Ibu Cahaya sedikit memaparkan. Ibu Cahaya, karena sesuai hukumnya ya, hukum kesehatan tentang hukum itu. Saya tadi tolong tentang Komnas Perempuan. Sedikit aja, 10 menit. Itu gak banyak, karena saya ini. Nah, oke, Bu Cahaya, paparkan sebentar sebelum saya tutup. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Saya membantu di sini memaparkan sedikit saja tentang paparan memahami kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal. Jadi Bapak Ibu di sini, yang pertama mungkin bagi kita semua masih belum terlalu familiar dengan yang namanya Komnas Perempuan atau mungkin Komnas PPA ya di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah jadi Bapak Ibu di negara kita ini adalah negara hukum. Kita bersyukur jadi untuk anak-anak dan perempuan itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara. Nah jadi dalam hal ini setiap kali ada kita mengetahui mungkin ya, mengetahui ada kejadian kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan, baik dalam relasi suami istri, baik dalam relasi personal hubungan kerja, baik dalam relasi mohon maaf anak muda berpacaran, itu semua bisa masuk ke Komnas Perempuan. Itu yang kita datangi adalah PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu ada di Polrestabes dan Polda. Tidak ada di Polsek. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau membuat laporan seperti itu datangnya ke Polres ataupun Polda. Kita berharap kita tidak menjadi pelaku-pelaku seperti itu, tapi kita ingin menjadi agen-agen terang-terang yang menyatakan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita bahwa tidak ada lagi kekerasan. Stop kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Jadi Bapak Ibu, next. Kita mau cermati sedikit saja kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan itu adalah kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, dan atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ya, di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual, atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi, dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya. Next.
Nah, jadi sedikit Bapak Ibu, kita percaya bahwa isu tentang gender, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki itu menjadi isu yang terus-menerus ada, dan ini yang ingin kita nyatakan terus bahwa sejak dari mulainya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sejak dari mulanya perempuan dan laki-laki itu adalah setara. Jadi tidak ada ketimpangan, tidak ada salah satu pun yang lebih istimewa atau salah satu pun lebih lemah gitu. Tetapi kita setara. Nah, oleh karena itu kita semua di sini stop, tidak ada lagi kekerasan. Baik kekerasan secara mungkin, mohon maaf Bapak Ibu ya, verbal, bahasa, anak-anak muda mungkin seperti tadi disampaikan sama Ibu Roma, chat WA kepada temannya, mungkin melampirkan emot icon yang ke arah yang seksual, itu juga saat ini dilindungi oleh negara. Itu ketika dilaporkan, dibuat laporan ke Polrestabes, yang melakukan itu bisa harus dilakukan tindakan pidana. Kemudian juga buat anak-anak muda seperti tadi sampaikan, kekerasan dalam berpacaran, jangan dipikir kan pacaran doang, nggak akan ada relasi yang diikat oleh suatu ikatan hukum gitu ya, karena kan suami istri yang diikat oleh satu undang-undang. Tapi jangan salah, berpacaran pun jangan coba-coba untuk melakukan kekerasan, karena ketika berpacaran pun ada kekerasan fisik, itu juga bisa dimasukkan dalam sebagai tindakan pidana. Nah, contohnya seperti ini, contoh sederhana. Ani umur 23 tahun dipukul karena kedapatan mencuri sabun di sebuah gerai, misalnya ini seorang perempuan. Nah, kemudian yang kedua, Ani 23 tahun dipukul karena sebagai istri dia pulang larut malam. Nah, jadi Bapak Ibu, kasus yang pertama ini bukan termasuk nanti kepada KDRT, bukan masuk kepada Komnas Perempuan, tidak masuk kepada PPA. Ini masuk kepada pidana umum. Nah, tapi kalau ini dipukul sebagai istri karena ia pulang larut malam, karena ada relasi sebagai istri, ini masuk sebagai KDRT. Nah, ini akan masuk ke PPA. Nah, PPA ini sangat mendapatkan atensi yang istimewa dari negara kita karena, mohon maaf, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat tinggi. Next. Nah, ini ada bentuk-bentuk kekerasan yang seperti saya sampaikan, ada fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Ya, jadi misalnya mohon maaf, dalam hubungan relasi suami istri dalam rumah tangga, ketika tidak diberikan uang belanja, misalnya, itu termasuk penelantaran dan itu termasuk kekerasan ekonomi. Ya, kemudian psikis, mohon maaf, misalnya ada tekanan-tekanan di dalam rumah tangga, itu termasuk psikis, itu termasuk kekerasan yang bisa juga dibuktikan secara pidana. Dan seksual, mohon maaf Bapak Ibu, dalam hubungan sebagai percaya sebagai keluarga suami istri, dalam berhubungan suami istri juga ada yang namanya kekerasan seksual. Bukan berarti karena sudah suami istri ada ikatan sudah langsung sesuka hati bertindak. Seperti tadi katakan, semua didasari dari sikap saling menghargai. Ketika ada ketimpangan di situ, tidak proporsional seperti tadi, di situ ada kekerasan, di situ ada perbuatan pidana. Fisik sudah sangat jelas ya, ada mungkin menampar dan sebagainya. Next. Ini ada contoh-contohnya, nanti mungkin bisa saya share mungkin lebih detail nanti. Next. Nah, ini adalah siklus kekerasan yang terjadi umumnya di dalam rumah tangga. Yang pertama itu adalah tahap ketegangan dimulai atau tension building phase. Ya, ini biasanya ya mulai terjadi perbedaan pendapat, mulai terjadi argumentasi dalam suami istri, kemudian komunikasi yang sangat buruk antara suami istri, yang mungkin merasa atau mungkin istri merasa udahlah, daripada nanti bertengkar udahlah aku diam aja. Nah, ini adalah saat bibit-bibit sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada memang komunikasi atau ada perbedaan pendapat, ada argumentasi, lebih baik diselesaikan. Kemudian yang kedua, tahap ini akan bisa berlanjut kepada tahap tindakan atau kekerasan, acting out phase, di mana ketika ini nanti ketegangan tidak dapat diselesaikan dengan baik, adu argumentasi tidak dapat diselesaikan dengan baik, perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan terjadi yang namanya tindakan kekerasan. Kemudian setelah itu ada tahap penyesalan atau bulan madu. Nah, di sini bukan berarti menjadi baik, tidak. Biasanya setelah terjadi kekerasan itu memang biasanya ada tahap penyesalan, menyesal misalnya. Tapi penyesalan ini tidak didorong karena adanya kesadaran, tapi lebih kepada takut dengan nantinya ada tindakan-tindakan atau ada efek yang terjadi. Misalnya, aduh nanti kalau diceraikan, mohon maaf kalau bagi yang perempuan, nanti kalau aku diceraikan udahlah aku nggak usah melapor atau nggak usah berbicara kepada siapapun dengan yang aku alami. Terus kemudian mungkin juga suami
nanti dilaporkan. Nah ini tahap di sini. Biasanya penyesalan, tapi penyesalan yang sekedar hanya karena dasar supaya ya tidak terjadi perceraian atau isu-isu yang lain. Jadi misalnya mohon kalau bagi kita anak-anak Tuhan, misalnya kalau ada perdebatan, kekerasan yang terjadi, mari kita jangan malu untuk bercerita kepada gembala kita, supaya gembala kita yang menengahi kita untuk menyelesaikan sesuatu pada dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua ada tahap stabil, calm phase. Di sini sebenarnya bukan berarti keadaan sudah baik-baik saja, tidak. Namun berarti di sini sebenarnya adalah tahap ketika relasi kembali diliputi situasi yang relatif stabil, pertengkaran apalagi kekerasan telah mereda. Namun pada saat ini sebenarnya Bapak Ibu, apabila semua tahap-tahap ini tadi tidak diselesaikan, maka tahap-tahap selanjutnya akan terjadi, yaitu kekerasan dan seterusnya. Next. Nah, ini sedikit saja yang kami sampaikan tentang yang ini mengenai pengaduan yang terjadi. Ini Bapak Ibu, data ini bukan cuma sekedar catatan doang. Ini adalah data yang kalau kita lihat, perhatikan diagramnya ini dari tahun 2017, 2018, 19, 20, kemudian ini 2021, perhatikan 2020 ke 2021, lonjakan yang sangat tinggi pengaduan yang diterima langsung ke Komnas Perempuan. Lonjakan ini seharusnya kita mau sebagai anak Tuhan kita berperan di sini. Ini harusnya tidak naik, tapi ini harusnya turun. Next. Nah ini adalah undang-undang beberapa yang ada di undang-undang KDRT ya, penghapusan KDRT. Nah ini tadi seperti saya sampaikan, saya ulangi mungkin nanti bisa lebih detail dibaca. Next. Nah ini adalah hak-hak korban. Sebagai korban kita mendapatkan perlindungan ya dari negara. Perlindungan apa? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang menemukan kasus-kasus seperti ini, berikan support kepada korban bahwa dia dilindungi supaya dia berani. Jangan takut. Sebenarnya kemauan kita untuk membuat laporan itu bukan sekedar untuk membuat balas dendam, revenge, bukan, tetapi untuk menyatakan keadilan. Next. Ya, ini juga jenis-jenis KDRT yang ditemukan. Ini Bapak Ibu, kalau mau kita lihat di catatan tahunan di Komnas Perempuan, ada 515.009 kasus KDRT atau relasi personal. Nah, kekerasan ini meliputi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, kekerasan dalam pencarian, kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam relasi personal lainnya. Nah, semua ini mantan pacar juga ada. Nah, jadi ini Bapak Ibu harap menjadi perhatian kita bersama bahwa di dalam rumah tangga seperti tadi disampaikan Ibu Roma, ada suami istri kemudian anak. Nah, ini kekerasan ini sangat riskan terjadi ketika tidak ada saling menghargai. Orang tua memaksakan kehendak kepada anak menganggap bahwa anak diberikan nilai bahwa harus nurut harus. Sebenarnya memang mereka harus taat kepada orang tua, tapi itu bukan berarti kita tidak menghargai mereka. Kita harus berikan penghargaan kepada anak kita, misalnya mendengarkan pendapatnya. Nah, supaya tidak terjadi kekerasan. Next. Ya, ini jenis KDRT. Nah, ini juga sama seperti tadi ya, bahwa di atas angka 70%. Ya, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu yang disampaikan di sini bahwa apabila Bapak Ibu menemukan atau mendengar atau melihat ada kekerasan terhadap anak misalnya ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, dicubitin sama orang tuanya, dipukulin, dibentak-bentak. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah kekerasan. Dan Bapak Ibu tahu, setiap kali satu bentakan yang kita buat kepada anak-anak itu merusak ribuan saraf di dalam otaknya. Setiap bentakan yang kita buat itu menimbulkan trauma yang membekas di dalam psikisnya. Itu terhadap anak. Ini juga menjadi sangat perhatian kita. Bagi anak-anak mulai dari seperti ini, jangan dikira bahwa usia seperti ini, nggak apa-apa, mereka nggak akan merekam apa. Justru di usia seperti ini mereka merekam memori yang sangat baik. Oleh karena itu kita mau berusaha, kita mau ciptakan memori-memori yang terbaik untuk mereka ingat, bukan memori-memori trauma. Nah, terhadap perempuan juga, apabila kita melihat tetangga kita, istrinya dipukuli, jangan tinggal diam Bapak Ibu. Itu adalah panggilan kita sebagai warga negara. Saya berbicara sebagai warga negara, panggilan kita untuk kita saling peduli,
Ketika ada yang mengalami seperti itu, jangan kita tinggal diam. Ayo kita cari pertolongan supaya tidak ada korban-korban selanjutnya. Mohon maaf, apalagi kehilangan nyawa. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Wah, sangat luar biasa. Ketika kalau saya meeting, hal-hal ini saya sedang menangis. Bahkan kalau karena saya adalah bagian mitra aktivis perempuan anak, data yang lebih spesifik lagi ada. Berapa yang melakukan kekerasan di dalam gereja Kristen itu ada sama saya. Itu nggak perlu saya paparkan, tetapi ini global saja saya sampaikan untuk kita pahami bahwa kita harus menjaga. Terakhir, khotbah saya tadi. Lagi, next. Terakhir dari kitab Galatia 5 ayat 15 bahwa dikatakan, tetapi jika kalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kejahatan muncul ketika tidak saling menghargai. Terakhir menutup, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tuhan menciptakan untuk dalam kasihnya untuk kita saling menghargai. Apabila kita saling menghargai dalam semua relasi kita sesama, maka tidak ada lagi tersakiti. Amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Saya mau saudara mungkin tidak terbiasa, tapi saya mau berdoa untuk saudara yang tidak punya keberanian hati untuk maju. Saya mau doakan